Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Ini kebetulan Pak Doni lagi nggak bisa, jadi kita ada host pengganti. Jadi kita namanya Reni Pa Show. Wih, show. Oke. Sama siapa aja nih? Saya nih. ada Renya Ruby Herman. Oke, saya Minya Michael Jordan, ya Pak. Jordan lu. Yes, dan juga Pak yaitu yes. Oke, Pak Frans ini host tambahan. Guest host. Bukan guest house. Bukan guest house. Oke. Host. Nah, bintang tamu kita ini sebenarnya bintang tamu yang tertunda. Tertukar, bro. Kayak sinetron. Iya. Narasumber yang tertukar. Iya. Tapi kemarin kita melakukan rapid mind hack langsung secepat mungkin, kan? Sesuai topik. Langsung. Udah diganti secepat mungkin. Bro Sunilnya masuk di episode Selasa minggu lalu. Oke. Panik langsung. Ya sebelumnya gue bacain dulu nih. Ini beliau banyak sekali nih. Dari LinkedIn langsung tuh. Dari LinkedIn gue screenshot. Screenshot tadi. Jadi panjang banget, bro. Secretary of Chief and Co-founder Kokopi. Wow. Chief of Agrotech nih bro ya. Correct me if I'm wrong nih bro. Karena ini buat di screenshotnya ini. CEO and co-founder IDAP. Huh? You're reading from LinkedIn. You nggak bakal salah, you are reading from LinkedIn. Iya. Terus bacanya gue salah. Terus bidang pengembangan investasi dan UKM HIPMI, ya bro, di HIPMI juga nih. Founder and Chief Happiness Officer. Wah, apa tuh Chief Happiness Officer, bro Sunil? Iya. Ya, itu adalah unik tuh. Itu adalah terminologi positif yang dipakai sebenarnya menggantikan status sebagai pemimpin ya. Pemimpin itu kan harus bisa menjaga level of happiness-nya timnya juga. Kalau orang kerjanya berat juga percuma kan. Wow. Terus ini saya main SIM tuh biasanya jagain level happiness tuh. Kalau main The Sim tuh ada jaga level happiness ya. Ini baru tahu nih ada Chief Happiness Officer. CHO ya. Sekali ya. Terus dia juga mentor of startup Global Entrepreneurship Program Indonesia GEPI. Itu belum update, udah ganti gue jadi di Indigo bro. Udah di bukan Indigo. di di Indigo sekarang. Indigo ya. Oke. Dan masih banyak lagi nih boy. Ini yang paling mantap-mantap ya boy. Please welcome Bro Sunil Tolani. Apa kabar Bro Sunil? Baik bro. Jadi tadi kita sempat ngobrol, topiknya yaitu tadi rapid. Mungkin Pak Mario atau Pak Frans nih mau langsung nanya nih. Tadi kan udah dijawab, tinggal diulang lagi aja, Pak Ruby. Iya. Bro, apa sih bro yang dimaksud? Ya kan, yang tadi rapid mind hack, tapi udah dijawab, ya kan? Nah, sekarang dalam realita ini harus what should we do? Terus apa? Dalam realita saat ini, dalam kondisi pandemi ini kan, adaptasi ini kan. Karena ini kan cepat banget kan pandeminya, atau ngerubah sendi-sendi kehidupan, langsung kebiasaan kita kan berubah semua nih. Betul. Nah, penerapan rapid mind hack-nya itu bagaimana tuh? Bisa kasih nih, tipis-tipis. Mungkin saya mulai dengan memperkenalkan diri saya dengan bahasa yang simpel. Perkenalkan, nama saya Sunil Tolani, saya adalah seorang penggiat usaha atau entrepreneur. Saya juga passionate banget di dunia personal development atau personal growth. Antusias banget saya di situ. Dan saya juga sudah melewati fase di mana kita bilang from employee to owner to investor to professional
akhirnya melewati itu dan mengambil benang merah that at the end of the day we are just a common human being yang harus memiliki leadership quality. Itu jadi manusia 4 kuadran ya berarti Bro Sunil. Ya, dan kita semua punya fasenya, cuman levelnya beda-beda, gue yakin. Pada saat lo sempat bantuin temen lo, minjemin duit ke dia untuk bisnisnya dia, lo udah masuk ke level investor sebenarnya. Cuman lo tidak melakukan dengan aturan yang tepat. Jadi, lo sudah memiliki mental itu, tapi lo tidak mendalami itu. Jadi, setiap orang pasti udah melewati fasenya, cuman levelnya beda-beda. Kalau ngomongin soal rapid mind hack, sebelum kita masuk ke topik rapid mind hack, ya pertama aktivitas saya sekarang belakangan ini saya memang sibuk dalam melakukan beberapa kegiatan entrepreneurship juga sosial. Salah satunya yaitu saya mendirikan koperasi kopi. Kenapa mendirikan koperasi kopi itu ikutan sama teman-teman karena memang doyan ngopi dan pengen belajar tentang kopi, dan memang kopi itu adalah salah satu produk agro yang menurut saya itu elemen creativity-nya itu no limit. Dan Indonesia memiliki variannya banyak banget. Varian di Indonesia itu kalau ngomong varian itu hampir 5.000 di Indonesia. 5.000, wow. Varian loh ya, varian. Tapi kalau ngomongin geological indicator-nya itu kita punya mungkin dari 27 provinsi itu mungkin ada 12 sampai 18 provinsi yang sangat aktif dalam produksi kopi. Gue lupa ingat. Jadi kan ada kopi Gayo dari mana, kopi apa dari mana, kopi Toraja ya kan. Nah, itu kan ada geografis. Nah, selain itu, saya juga di dalam organisasi ada namanya bareng sama Pak Frans itu organisasi Hatsindo. Memang masuk sebagai ketua bidang agrotech karena memang saya merasa saya punya passion juga atau punya concern terhadap agriculture industry. Tapi dari sisi modern thinking-nya, bukan dari sisi hulunya atau secara petani. Tapi modern thinking gimana petani ini semua akan berubah menjadi robot. Karena nggak akan ada lagi yang bakal nyantul. Semuanya sistem. Wah. Dan mungkin tanah juga makin hari makin sedikit. Jadi nanti akan mulai urban farming juga kan. Dimana orang itu jadi dia punya rumah, dia punya tanaman sendiri gitu. Nah itu kedepannya mungkin future-nya akan ke sana. Jadi saya masuk ke situ kembali lagi untuk belajar. Jadi saya ke situ tuh kadang-kadang ambil beberapa angle itu buat belajar, ngikutin intuisi aja gitu. Terus kalau secara bisnis, saya sempat ngomong beberapa bisnis, sempat enggak, dia yang bertahan yang masih bertahan. Tapi dalam kondisi seperti sekarang memang things berubah. Cuman yang jadi masalah adalah setiap orang itu lagi riding the wave. Bahasa Indonesianya apa tuh? Ikut-ikutan. Ikut ombak. Riding the wave, ngomongin tentang new normals, padahal belum tahu juga what is new normals, ya kan? Betul. Ini banyak lah istilahnya gitu. Tapi karena itu menjadi seksi subjek, ya menurut gua, ya so be it. Ya. Tapi kenyataannya adalah kalau kita ngomong fase kuadran itu kan ada 4 kuadran. Kuadran yang paling gokil itu atau kuadran yang paling basic, saya di mana, tapi saya nggak tahu saya mau kemana. Itu satu. Kuadran yang satu lagi, saya tahu saya mau kemana, tapi saya nggak tahu saya di mana. Waduh. Itu benar. Iya. Ya kan, lu misalnya bilang, gua mau jadi entrepreneur, tapi lu kagak tahu kan, lu posisinya mampu atau nggak jadi entrepreneur, ya kan? Betul. Atau nggak gua tanya, bro, menurut lu
impian lu dalam waktu 5 tahun, gue pernah ada nanya sama salah satu founder startup yang saat ini misalnya, ini bukan menertawakan, tapi justru memberikan satu contoh. Lu sekarang omset lu berapa sebulan? Ya antara 40 sampai 60 lah. 5 tahun dari sekarang lu mau omset lu berapa sebulan? 5M. Gue senyum lah. Gue bilang gue suka sama spirit lu. Sekarang gue kasih kertas, lu bikinin roadmap-nya dari angka segini ke 5M, caranya gimana? Dia bukan ngomong 5M masih mending. Dia ngomongnya 15M. Oh, 15, menarik. Nah, gue diajarin orang, lu nggak boleh menertawakan orang kalau dia mengutarakan mimpinya. Tapi masalahnya kadang-kadang lu tahu lu mau kemana, tapi lu nggak tahu lu di mana. Nah itu masalahnya kan. Oke. Atau lu tahu lu di mana, tapi lu nggak tahu lu mau kemana. Artinya lu tahu lu adalah pedagang, tapi lu nggak tahu masa depan lu akan menjadi korporasi, atau lu akan menjadi healer, atau lu akan menjadi biksu. Lu kan nggak tahu, karena lu masih blank, lu nggak tahu lu mau kemana, gitu loh. Nah ada kuadran yang menurut saya kuadran paling keren kalau dalam pemahaman pengembangan diri itu, lu tahu lu di mana dan lu tahu lu mau kemana. Itu kuadran yang paling bagus. Ya. Tapi ada satu kuadran yang gue belum sebut, itu 3 udah gue sebut ya. Ada satu kuadran itu namanya lu nggak tahu lu di mana dan lu nggak tahu lu mau kemana. Go with the flow. Asal. Nah, kondisi saat ini itu banyak sekali orang bermain dalam kuadran-kuadran 3 kuadran itu. Jadi yang misalnya tadinya udah tahu di mana mau kemana, begitu kehantem corona, blur kan. Jadinya nggak tahu mau kemana. Blur dong. Ya kan? Apalagi orang yang nggak tahu mau kemana, bro. Istilahnya gitu loh. Ya, itu opening speech lah buat teaser ya. Jadi udah ada. Di openingnya aja udah dahar. Padat merayap tentunya ya. Oke Pak Frans, sebagai kehormatan karena Pak Frans bersedia jadi guest host, silakan Pak Frans untuk bertanya yang pertama kali. Bro Neil, saya terus terang terkesan sama Bro Neil nih karena salah satu orang yang saya lihat bisa berpikir, yang suka baca, yang suka mengamati, dan juga konten-konten di Instagramnya bagus ya. I'm one of your fan lah. Ini. Bagus lu pakai topi lu, Neil. Terbang ntar ya. Sekarang ini kan, Bro Neil, sekarang kan banyak UKM nih pada kebingungan, masih bingung mereka itu harus online atau digital itu bagaimana caranya. Jadi kalau ditanya UKM itu harus bagaimana dalam situasi COVID seperti ini, kira-kira advice-nya Bro Neil itu bagaimana? Oke. Siap, Pak. Saya balikin lagi dalam 4 kuadran lagi, Pak. Oke. Tapi ini ngomongin kategori orangnya, Pak. Bukan ngomongin situasinya. Iya. Ya kan? Ada orang yang kecenderungannya itu dia itu butuh approval. Untuk melakukan sesuatu, dia butuh nanya, baru dia jalan. Jadi dia butuh reconfirming lah. Iya. Terus yang kedua itu ada orang yang demennya nanya, tapi dia nggak akan anggap juga semua omongan lo, tapi dia demennya nanya. Oke. Ya, jadi kita ngomong ini individu yang Bapak tadi ngomong UKM ya. Jadi saya ngomong individu-individu ini macam-macam ya kan. Ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah orang yang sangat amat terpaku dengan belief system yang sudah berjalan dari leluhurnya. Dari tetangganya, ekosistem tempat kerjanya dia atau tempat dia tumbuh.
itu memang culture-nya udah begitu-begitu aja, cara mikirnya begitu-begitu aja. Dia itu udah stuck dengan belief system itu. Yang terakhir adalah orang yang memang cukup terbuka, cukup sadar bahwa dia harus berubah dan tiap hari dia akan menghadapi situasi yang harus membuat dia berubah. Dalam konteks berubah di sini sih. Jadi dia harus meningkatkan skill adaptasi dia dan dia harus bisa lebih menerima apa yang baik buat dia, apa yang tidak baik buat dia, dan penilaian itu akan dilakukan berdasarkan action-nya dia. Nah, yang jadi masalah besar ini adalah mayoritas UKM yang sekarang lagi dalam kondisi pandemik ini merasa resah, merasa worried, itu mereka belum mengidentify, mereka hanya fokus ke worry-nya, fokus ke keresahannya, tapi tidak mengidentify dia itu kayak apa. Jadi kalau kita ngomongin mindset, kan orang capek ya, hampir semua, saya kan ngelakuin yang program bincang bareng Bronil tuh yang di IG. Itu saya perhatiin satu benang merahnya. Semua narasumber tuh ujungnya ngomongnya mindset. Yang bikin saya gedek. Kalau saya berusaha, kalau saya memposisikan diri saya sebagai seorang individu tertentu, saya akan bilang, lo orang bacotnya mindset. Itu mah gue udah tahu. What's the concrete solution? Nah, misalnya gitu kan. Jadi, orang yang seperti itu, dia cuman butuh dikasih suap makan, ntar begitu perutnya kenyang, besok nanya lagi, what's the concrete solution? Nah, itulah culture kita, nangkep nggak? Mayoritas ya. Iya. Kayaknya dikasih ikan berarti ya. Iya, jadi kan kadang-kadang kita salah persepsi. Dikasih makan itu artinya dikasih duit. Kadang-kadang bukan. Ya pokoknya dia mentok, dia kerjanya nanya. Dia mentok, dia kerjanya nanya. Nah, dia mentok, dia nanya. Tapi nanyanya tuh langsung, dia nggak mau mikir. Misalnya gue bilang, oke, misalnya Pak Frans nanya sama saya, Sunil, solusinya apa nih untuk UKM? Jawaban gue misalnya gamblang. Ya mereka harus belajar digital marketing. Terus ditembak lagi. Misalnya Pak Frans adalah UKM-nya. Misalnya. Lah, gue kalau belajar, gue umur segini gue belajar belum tentu gue bisa gini. Nah, gue yang gue butuhin sekarang adalah dagang. Gue butuh omset. Kalau enggak, gue nggak bisa makan. Ya lu tanya yang bener dong. Lu butuh makan atau lu butuh masa depan bisnis lu? Kalau lu butuh makan, lu ke bansos. Lu dapat makan. Nah, betul. Datang ketua RT, ke RT. Iya kan? Tapi kalau gue bilang sama lu, rumah lu lagi mau dikeroyokin sama 100 orang, sedangkan lu punya bini, anak 2, yang lu akan lakuin apa? Ini nanya ke host atau nanya ke... Apa yang lu akan lakuin? Gua akan telepon polisi. Oke, 1. 2. Kedua, Mario, sebenarnya sini Mario. kunci rumahnya. Pada umumnya manusia itu punya naluri yang namanya survival instinct. Berarti begitu dia akan menghadapi sebuah ancaman yang mengancam orang yang dirinya dan orang yang paling dia concern ya. Dan itu dia anggap serius, bro. Gue nggak kaget tuh satu keluarga bisa mendadak jadi jagoan naik di atas genteng. Yang tadi pernah naik genteng. Nah, itu ilmunya gimana? Padahal kalau dibilangin lu harus belajar naik genteng kalau ada masalah. Nggak perlu. Kan gue ada tukang. Sama juga gue suruh digital marketing. Dibilangin sampai begal lu nyantai. Begitu lu udah mau mampus, sekarang udah nggak ada pilihan. Baru ya. The power of kepepet berarti Bro Sunil ya. Memang negara kita ini mayoritas bergeraknya begitu. We are people driven by fear, not people driven by goals. Not by reward. Ya. By hope.
Fair aja ya berarti ya. Pemerintah sampai harus memberlakukan denda 1 juta kalau nggak pakai seat belt. Nah kalau nggak pakai seat belt. Jadi saya tidak mau berputar-putar atau berbelit-belit dalam menjelaskan itu, tapi sekarang adalah saatnya semua orang pelaku usaha itu untuk pertama berhenti sejenak, calm down, level paniknya diturunin dulu, terus dia tanya sama dirinya, gua itu sebenarnya concern-nya apa? Concern gua adalah keselamatan, concern gua adalah kemajuan, atau concern gua kenyamanan. Dari situ dia bisa mulai mapping apa yang perlu dia lakuin. Kalau dia kondisinya tidak selamat, artinya dia was-was, hari ini gue nggak tahu, gue hari ini ada makanan sih, atau minggu ini gue ada makanan, minggu depan gue nggak tahu, atau bulan ini gue ada makanan, bulan depan gue nggak tahu. Dia masih di level itu. Berarti fokus dia adalah pertama mencari keselamatan. Setelah dia mendapatkan posisi keselamatan itu, dia harus mencari posisi kedua adalah kemajuan supaya keselamatannya terus kedorong. Maksudnya yang tadinya lu bisa makan untuk 3 bulan, lu banting kepala lu mikir, oh shit, gue punya skill ini. Oh kemarin gue itu berhasil jualan ABCD. Tapi gue berhasil, tapi ada orang yang nggak berhasil. Nah, lu bisa sharing ilmu lu, keberhasilan lu itu, dan itu bisa menjadi untuk lo mulai get money again, atau lo mencoba membantu orang lain. Jadi lo harus memposisikan mental lo saat ini adalah gue udah back to zero. Gue seorang Sunda, gue berangkat dari Jakarta, gue ke Papua. Gue nggak punya keluarga di Papua, gue nggak punya koneksi di Papua. Gue berangkat ke sana, gue harus cari rumah di sana, gue harus tinggal, gue harus survive, gue harus adaptasi. Nah, kondisi pandemik itu mindset kita harus begitu. Kayak lu baru mulai di satu tempat yang baru, dan lu mulai mengamati, dan lu mulai belajar, dan lu mulai beradaptasi. Gak ada simple switch gear-nya, gak ada. Makanya kalau ada tempat yang tadi gue ngomong ada, kita nggak tahu kita di mana dan kita nggak tahu kita mau kemana, itu sangat-sangat penting untuk diadopsi di kepala kita dulu. Gue nggak tahu nih gue di mana sekarang. Ya misalnya gue pindah ke Papua, gue nggak tahu gue di mana, orang gue nggak mengenali daerahnya, gue nggak mengenali orangnya, gue nggak tahu gue di mana. Kalau kita punya mentalnya itu jalan dulu, baru semuanya bisa keluar tuh. Tapi kalau, waduh, mati. Kalau dalam kondisi waduh, lu ketemu semua motivator juga nggak ada guna kok. Kalau nggak coba jalan dulu, mana ini ya, mana ketahuan ya berarti. Kita harus rubah dulu, persepsinya harus kita rubah dulu. Misalnya lu Mario, lu nggak pernah kenal sosok Steve Jobs misalnya. Terus ada yang mengedify. Ini orang gila hebat banget gini. Pertama yang akan muncul di kepala lo apa? Cari tahu. Ya, gue pengen cari tahu, betul. Pada saat orang itu ngomong, kedua yang akan muncul di kepala lo adalah mengcompare informasi yang sedang lo dengar dengan informasi yang lo ketahui. Oh iya. Makanya lu nggak akan pernah bisa menjadi pendengar yang baik karena kepala lu mengcompare, lu tidak secara mindful itu bahasa Indonesianya, secara atentif, secara legowo mengosongkan mangkok lu, dan lu cukup mendengarkan tanpa judgement, tanpa comparison, dan mendengarkan dan memahami dan mengambil seluruh intisari dia dan energi dia, dan itu akan lu kelola sendiri. Nah kalau mindset lo dibentuknya seperti itu, baru lo mulai bisa mencari celah. Kalau nggak, lo nggak akan ketemu celah. Karena di celah ada celah, bos. Betul. Lagi krisis ini kan berarti sama dengan peluang juga kan, kalau bisa manfaatkan dengan baik kan.
Ya, sekarang contohnya orang-orang yang tadinya bikin education platform, pada diketawain. Ada time-nya. Orang Indonesia mana bisa belajar online. Contohnya. Yang udah startup mungkin yang udah jalan 4 tahun, 5 tahun yang berdarah-darah. Ini musim panen dia bukan? Musim panen gila. Mancing mania ini, Bos. Terus kita, kalau ketemuan, gue sama Ruby, teleponan kadang bisa sejam. Tapi kalau ketemuan boro-boro, setahun sekali juga enggak, istilahnya. Kenapa? Nggak ada habit, kalau mau ngobrol video call aja, tuntasin. Kita bisa nggak ada habit itu. Nah, kita ngambil momentum seperti ini. Nah, sekarang bisa nggak momentum seperti ini yang tadinya si UKM punya konsumen, bisa nggak dia cuma teleponan sama konsumen atau video call sama konsumen untuk ngajak ngobrol, bro, lo gimana? Baik-baik aja kan? Keluarga lo gimana? Gini. Terus lo mulai cari tahu. Lu jadi lu kesibukannya apa? Gini. Ntar dia bakal tanya, lu gimana dagangan? Dagangan gue ambruk lah. Kan gue tadinya ikutnya dari customer kayak lu. Sekarang gue tahu kondisinya begini. Makanya gue sharing-sharing juga. Itu artinya lu mulai mencari celah nih. Ini si klien gue yang tadinya sering sama gue, sekarang dia jadi ngapain ya? Kebiasaan dia jadi apa ya? Oh ternyata dia sekarang lagi sibuk begini. Terus gue bakal tanya, lu kalau kayak gitu lu di rumah sering ngemil dong sekarang. Nah. Aku jualan jajan. Masuk tuh barang ya. Gitu. Kembali orang tuh hanya akan beli sesuatu dari yang dia kenal itu menjadi prioritas option atau priority choice dia. Kedua, kadang-kadang dia beli juga karena mau support, ya kan? Betul. Oke. Bro Sunil, aku ada pertanyaan sedikit nih Bro Sunil. Mungkin di luar kuadran-kuadran itu ya. Jadi di masa krisis ini seringkali aku melihat beberapa sosok yang aku tahu lah, dia udah bisnis 20 tahun, 30 tahun, melintasi krisis-krisis yang terdahulu lah. Melewati krisis tahun 98, terus 9/11, terus bom Bali, sampai titiknya sekarang nih. Nah, bisnisnya saya tahu berhenti total dan cenderung declining, dan beberapa karyawannya pun sudah di layoff juga. Cuma satu sisi nggak tahu kenapa dia mempertahankan egonya gitu. Pada saat ya kita lagi ngobrol-ngobrol atau apa gitu kan, kelihatan banget, nggak tahu lah, yang namanya kan pengusaha ini kan ada komunitasnya juga kan. Kadang-kadang kan mereka kan denial, bahasanya menolak, egonya pasti ada nahan gitu. Menolak kalau ditanya, bro gimana usaha? Wah dia pasti bilang happy segala macem, atau mindsetnya atau egonya nih yang nahan dia itu supaya dia nggak mau terlalu buka, tapi satu sisi dia terus memperlihatkan arogansinya gitu di tengah krisis. Daripada dia belajar new things, terus juga dengar dengan orang lain gitu, terima advice dari orang lain, ini emang peran egonya terlalu besar atau gimana ini Bro Sunil? Pertanyaannya itu ya. Oke, gue jawabnya dari beberapa perspektif ya Bro. Kalau kita ngomong perspektif positif, mungkin orang itu sekarang lagi struggle. Jadi dia lagi struggle, dia lagi mencoba fake it till you make it. Artinya lu ngomong aja hal-hal positif dari mulut, syukur-syukur lama-lama ini masuk ke hati. Jadi itu ngomonginnya fake it till you make it ya. Tapi dia sedang struggle, di dalam dirinya ada konflik. Satu realitas sama ya. Jadi di dalam dirinya tahu, gue nggak suka situasi ini, tapi dia lagi struggling. Oke, itu kita ngomong dari sisi salah satu perspektif. Perspektif yang kedua, itu orang terjebak dengan yang namanya gengsi, bukan ego. Gengsi ya, lebih ke gengsi ya berarti. Oke. Karena dia gengsi, makanya dia nggak berani bilang, gue bengong nih, gue harus belajar apa ya? Kalau dia bilang, itu kelihatan goblok, bener nggak? Padahal sekarang lo harus jadi goblok. Lah kalau lo pinter, semua udah berguru sama lo, gitu kan? Ya,
kadang-kadang kan kita kan maksudnya teman, maksudnya teman lah, maksudnya ya kita kan kasih advice, Pak, cobain lah begini caranya. Berarti cowok nih, berarti cowok nih. Berarti Ya. cowok nih. Iya, Pak, cobain begini caranya. Dia tetap denial, oh enggak, ini cara saya yang paling benar gitu. Ya udah, kita kan maksudnya sebagai teman ya kita kasih advice gitu. Kalau dia menjawab, kalau dia bahasanya gini, denial itu adalah penilaian lu. Betul? Itu yang lo rasakan. Tapi itu bukan kenyataan. Oke. Itu adalah yang lo rasakan, makanya lo merespon terhadap attitude dia dengan label denial. Lo yang label nih, bukan dia nih kan? Lo yang label. Dan itu adalah label dari rasa lu, bukan orangnya. Oke? Nah, pada saat lu mau bantu dia dan lu merasa dia di fase itu, oke? Point blank, lu back out. Kenapa? Karena orang di fase itu dia butuh space atau dia butuh dihantam dulu sampai dia bisa membuka diri lebih vulnerable. Karena banyak orang itu susah untuk menjadi vulnerable. Vulnerable itu gimana ya Pak Frans bahasanya? Mudah terluka. Apa? Mudah terluka, vulnerable. Bukan mudah terluka. Rapuh ya. Bukan. Jadi dia menunjukkan sisi kerapuhannya. Jadi banyak orang tuh tidak rapuh, bahasanya begitu ya. Iya. Padahal di zaman sekarang sisi kerapuhan lu harus lu keluarin. Karena itu artinya lu jujur sama diri lu sendiri. Makanya di fase pandemik ini ada dua hal yang akan terjadi. Satu, sortirlah teman-temanmu. Sortirlah network-networkmu. Oke. Karena nggak semua peduli sama elu. Selama lu lagi keren, kita kolaborasi bro, kita gini bro, kita gini. Jangan gitu ya. Kayaknya tahu saya. Itu menjadi tren sebenarnya. Itu menjadi tren dan dianggap banyak orang itu adalah cara komunikasi yang baik, termasuk seorang Sunil. Lu bayangin aja gua waktu masuk ini isinya pengusaha muda semua, tapi pemain politician semua. Mati. Waduh. Ya kan? Jadi kan automatically lu mulai bingung nih yang genuine siapa, yang ini apa. Tapi daripada lu ngarepin semua pakai emotion, ya lu simply realize lu siapa. Lu butuh apa. Nah pada saat lu bilang lu memberi advice tadi pertanyaan lu, jawaban gue adalah stay out from such people. Karena dia belum butuh help lu. Pak Sunil, cuma kan maksudnya gini, kita kan kita nggak bakal kasih komen kalau sosok ini nggak curhat duluan, Pak Sunil. Dia datengin saya, nah curhat dulu, baru saya kasih. Bahasanya begitu. Gitu. Yang curhat sama gue banyak, Mario. Kayak Mama Dede dong berarti. Kalau gue sejam. Yang curhat sama gue banyak. Gue udah kasih saran A, B, C, D, E. Habis seminggu gue masih ngebacot hal yang sama. Berarti dia nggak ngelakuin apa yang gue ngomong. Dan gue nggak perlu paksain. Gue cukup bilang, bro, kayaknya gue nggak ada solusi buat lu. Mungkin lu cari orang yang lebih pintar dari gue. Nah, ini yang saya butuhkan nih jawabannya nih. Karena udah 3 kali, 4 kali nanya hal yang sama gitu. Gue tahu nih siapa. Iya. Si Mawar. Iya, Mawar lagi. Oke, thank you Bro Sunil. Jadi gue tahu cara ngeresponnya gimana nih. Rapid mind hack ya berarti ya. Ya, Bro Ruby ada yang mau ditanyakan silakan. Atau teman-teman boleh di-chat. Tadi Pak Frans. Bro Neil. Kan istilah lu kan mind growth hack ya. Maksudnya lu itu supaya pikiran kita itu bisa lebih kenceng larinya, atau pikiran orang lain
kita tarik supaya dia secepat kita? Oke. Lebih tepatnya kita membuka wawasan seluas lautan. Kan ada fasenya learning process. Kita ngomongin learning process. Iya. Otak itu kan, mindset itu kan sebenarnya bagian dari memori. Informasi yang kita tanamkan. Nah, yang jadi masalah itu kan kadang-kadang informasi itu hanya bisa tertanam kalau sesuai dengan keselarasan belief system kita, Pak. Oke. Kita percayanya A, berarti informasi yang selaras dengan kepercayaan itu baru akan terstore. Jika informasi itu tidak sesuai dengan keselarasan belief system kita, tembok kritis kita akan ngeblok. Betul. Nah, yang dimaksud dengan rapid atau growth itu di sini adalah menghancurkan tembok kritis di kondisi tertentu. Karena saat pandemi ini, kondisi critical thinking lu di bagian tertentu harus lo hancurkan. Contohnya, gue adalah seorang Sunil yang dari tahun lalu pengen banget yang namanya bikin konten. Punya ide, punya apa, blueprint, mind map, semua udah gue kerjain, bos. Tapi ada procrastination-nya. Ini gue ngomong seorang Sunil gitu ya, yang tanda kutip mungkin image orang hebat gitu. Padahal tiap orang manusia biasa. Nah, gue punya moment of procrastination. Procrastination ini gampangnya gini. Ini akan keren kalau gue punya tim. Ini akan keren kalau gue punya kamera. Ini akan keren kalau gue punya ini. Gue punya ini. Gue siapin dulu tuh list yang akan bikin gue say no 100 kali. Gue nggak bisa jalan. Nah, kan sesuatu yang gue lakukan. Mau dibilangin sama 1 juta temen gue, udah Nil, lu bikin aja. Lu jangan peduli hasilnya perfect atau enggak. Terus gue kasih lagi alasan. Tapi gue orangnya perfectionist. Itu kelemahan gue. Anjing nggak? Nah, kalau ngomong kayak begitu, enggak, itu benar. Kadang-kadang yang namanya self-inward thinking, self-realization tuh masuknya di situ. Jadi, kita mulai menyadari, kita mapping diri kita, jangan lihat orang lain terus gitu kan. Akhirnya, hal gampang. Ini gue cuma ceritain hal gampang dulu ya. Terus akhirnya gue mencoba, gue bikinlah tuh live ceritanya. Tanpa konsep. Gue tipe orang yang suka prepare konsep dulu, gue hajar aja dulu lah. Hasilnya mau gimana ntar urusan ntar deh. Satu fase itu, Pak. Berarti saya break out tanpa mikirin banyak. Kedua, gue bingung. Nah ini kalau IG Live filenya bisa di-download nggak? Oh bisa, pakai software ini. Coba pakai software. Filenya cuma bisa di-play di handphone, nggak bisa di-play di laptop. Anjir, konversinya gimana? Misalnya. Oh, lu harus pakai software editor. Ya, ribet lagi. Gue nggak ngerti editing video. Terus nyari-nyari softwarenya, misalnya conversion. Tapi begitu gue niatin dengan mental nggak ada yang akan tolong gue, dan gue harus bangun ini sendiri buat gue, karena gue punya purpose. Nah ini tuh, purpose. Nah ini kembali lagi. Yang bikin semangat itu jalan tuh apa? Purpose. Kenapa gue mau bikin ini live ya? Karena gue terpanggil. Anjritnya orang-orang yang pada nge-DM gue selama ini, itu nge-DM-nya hal-hal yang bikin gue tuh kadang-kadang gila nih, meskipun dalam menghadapi tantangan, hidup lu jauh lebih bersyukur dibanding orang-orang ini. Ya, they need help. They need help. What can you do? Nah itu kan jadi kayak calling. Purpose-nya dapat nih. Purpose-nya dapat, lu dapat strength. Begitu lu dapat strength, lu langsung bisa act on it tanpa ngomongin gua nggak ada ini, because it's you doing for purpose. Nah, growth mind hack di sini adalah Pak, kita bisa menyadari purpose kita mau ngapain. Suddenly yang tadinya orang tuh kalau belajar itu kayak orang goblok, dia ketemu mentor, dia ketemu pengajarnya ngomong 3 kali, dia kayak masih baal gitu, kepalanya kayak nggak masuk-masuk. Begitu purpose-nya dapet, dia ngomong 5 menit, kita langsung bisa ngebayangin hal 10 langkah dari itu. Itu maksud saya. Oke, got it. Ini profesi baru nih. Apa? Profesi baru ini. Main growth. Iya, belum ada loh.
Ya, Belum ada ini. saya lakukan itu dengan kreativitas saya, Pak, dengan ini, Pak, saya mengkombinasikan visualization dan breathing. Jadi saya melakukan Oke. breathing. Bayangin lu lagi napasnya lagi kebut. Kayak begitu, tapi sambil lu kenceng kayak begitu lu lagi visualisasi. Nah, itu kan lu memaksakan untuk menghancurkan tembok-tembok kritis lu. Iya. Ada satu orang yang main growth hack juga itu, Galatia Chandra tuh. Oh iya, kalau ada yang lebih ini jangan di-compare ya, saya anak baru ya, saya anak TMP kemarin. Gitu kan. Aduh, humble sekali bro Sunil ini ya. Humble sekali. Saya jarang ketemu di IG tuh yang orang-orang humble kayak gini ya. Gue sebenarnya bukan humble sih bro, gue orangnya caur. Betul bro. Caur. Lu nggak genuine bro, genuine. Itu genuine. Ya Pak Frans. Genuine. Pak Frans saya ngomong. Beda kalau dia itu lewat tulisan, itu lewat omongan. Ya. Ya tapi Pak Frans tahu. Ya. Pak Frans mah udah lihat saya senyumnya gimana, ngambeknya gimana, udah lihat gue. Udah tahu gue lah. Karena Silicon Valley bareng gitu kan. Udah tahu banget lah. Kenapa Pak Frans? Kenapa Pak Frans? Iya, Sunil sama saya pernah ke Silicon Valley bareng. Pernah. Wah. Iya, pernah ada kedinginan bareng. Intimate moment bareng kali ya. Waduh. Kapan ngajak saya sama Bro Ruby, kapan nih Pak Frans ke Silicon Valley? Setelah COVID. Setelah COVID loh. Pak Frans kalau ngajak langsung loh, lu siap-siap aja. Lu main langsung loh. Siapin paspor, langsung. Wah. On the way nih, on the way. Iya, terakhir ke Phnom Penh gue diajak. Bronil. Ya Pak. Aku ada 2 project yang kepikiran gara-gara tadi kita ngomong ya. Yang pertama itu di sosial media, kan ada 400 perusahaan yang go public ya. Misalnya ada Unilever, Gudang Garam, Sampurna dan sebagainya ya. Ternyata setelah dilihat, ada yang follower sosial medianya, let's say Instagramnya ada yang, let's say Unilever itu 4 juta, PNG 2, sekian juta ya kan. Tapi banyak lagi yang branded punya perusahaan yang punya brand itu followernya dikit ya. Saya kepikiran kalau bisa kita kasih award, kasih ranking 100 perusahaan dengan sosial media terbaik misalnya. Kategori industri, ada mungkin properti, ada industri banking dan sebagainya. Menurut saya itu menarik tuh Neil. Itu menarik asal mekanisme memberikan award itu jangan melulu di jumlah angka follower. Jadi contohnya begini, kalau nggak salah hari ini atau kemarin itu CEO-nya YouTube mention 10 influencer dunia di pandangan dia. Dan yang dia mention salah satunya Baim Wong, bukan Atta Halilintar, lucu kan? Iya. Kalau secara follower Atta kemana ya, Baim kemana gitu loh logiknya. Iya. Tapi dia mention itu adalah dari tolak ukur dampak. Betul. Secara ya kan kita bikin pesta entrepreneur bareng ya kan Bro Ruby. Iya, that's why. Contohnya, seorang Sunil dengan teman yang banyak, butuh waktu berapa lama sih Pak Frans untuk naikin follower IG saya dari 10.000 menjadi 100.000 sebenar-benarnya? Kalau saya mau karbit. Cepat sekali. Banyak yang karbit sekarang. Tapi kalau saya fokusnya ke situ, saya tidak akan win the game. Tapi kalau
fokusnya menciptakan dampak dan engagement, yes, prosesnya sedikit lambat, tapi itu akan sustain. Betul. Menurut saya. Ya. Jadi bagus sekali proyeknya, asal mekanismenya kita bikin yang lebih seksi lah. Iya. Kalau Iya. saya lihat biasanya selain jumlah follower itu postingannya dia itu yang like sampai berapa ratus ribu. Artinya lihat besar likes-nya ya, bukan hanya followers, dan juga lihat rasio antara likes dengan followers-nya. Ya, kalau saya melihatnya rasionya justru bukan di likes, Pak. Ya. Yang komen berapa. Dan di dalam Ya. komen itu berapa yang membicarakan tentang mereka. Jadi, sekarang ini fase dia ini bukan who has so many followers, tapi how deep, seberapa dalam kita terinvolve dalam conversation-nya mereka. Nah, Setuju. kalau kita sudah dalam conversation-nya mereka, ya. Setuju. Pak Frans, nanti kalau jadi award-nya, aku sama Bro Rupi sama Bro Doni ya jadi host-nya nanti. Oke. Siap. Doremi jadi host-nya. iya. Project keduanya apa Pak Frans? Kan ada 2 project katanya. Aku lihat itu kan udah ada marketing day ya kan, udah ada customer day gitu. Tapi yang belum ada tuh social media day. Nah itu bagus tuh. Sosmed day. Iya, sosmed day. Jadi digunakan hari itu untuk puasa justru ya, bukan orang semua pada on gitu. Jadi untuk menghormati social media puasa, jangan pada login. Itu keren banget. Iya. Dia sosial ya. Itu menghargai social distancing, bukan physical distancing. Gue suka banget sama term social distancing waktu dulu diciptakan, tapi gue mengadopsinya beda. Pada saat orang ngomong lu jangan ketemu di dalam sosial, gue justru social distancing, gue mendistance diri gue dari sosial media. Jadi gue pilih gitu loh. Karena apa? Karena lu tiap hari nonton Detik, lu nonton Kompas, lu nonton berita ini, berita itu, lu baca posting, lu baca feed. Berapa banyak informasi yang bertebaran di luar sana yang sifatnya itu negatif, satu. Kedua, secara subliminal. Berarti menginstall, menghipnosis kita untuk menjadi orang yang takut. Perasaan lu waktu lahir, lu umur 3 tahun, umur 5 tahun, lu kagak pernah takut lu dapat makan atau enggak, cuy. Kenapa lu jadi takut sekarang ya? Iya. Berarti kan subliminal hipnosis itu kan gila banget. Iya. Gitu. Subliminal. Ya itu gamenya Mardigu tuh. Mardigu kan mainnya di subliminal. Lu kalau baca, lu kalau nonton video kontennya subliminal semua, Pak. Ngeri. Cat dewa semua udah. Iya. Dan gue appreciate dia berani mengambil langkah untuk mengambil niche itu tanpa kelihatan niche-nya ke situ. Bro Neil. Iya, Pak. Satu lagi nih, saya lihat itu para YouTubers, para Instagramers, mereka itu kan kerjanya sendiri-sendiri tuh. Maksudnya mereka itu kayak nggak ada asosiasinya, nggak ada kolaborasinya. Jadi masing-masing like everyone itu only think about themselves gitu loh. Like misalnya Deddy Kobusha dia sendiri sibuk. Si Hotman dia sibuk sendiri. Maksudnya like nggak ada tuh yang bisa mempersatukan mereka gitu loh, yang supaya ayo kita kompak gitu loh. Nggak bisa, Pak, karena itu sudah main di ranah ego, Pak. Iya. Kalau udah main di ranah ego itu tidak bisa mempersatukan. Makanya tidak ada satupun organisasi pengusaha yang memiliki database secara konkret. Pak Frans sudah pengalaman banget, tunjukin saya satu organisasi pengusaha yang punya database konkret. Lo mau cari pengusaha, misalnya,
lo ikut tangan di atas, apa tuh TDA, lo ikut HIPMI, lo ikut Kadin. Logika paling gampang itu kalau semua menjadi perhimpunan, tugas yang paling gampang adalah begitu gue masuk ke websitenya atau ke dalam situs pribadi mereka, gue kalau mau cari pengusaha properti harusnya ketemu dong. Iya, betul. Ya kan? Terus supplier bahan bangunan, misalnya industri asosiasi properti deh. Misalnya, Bro Ruby itu di industri properti misalnya. Ada nggak kalau gue mau nyari yang retailer bahan bangunan? Kagak keluar, bro. Kenapa? Karena ego. Nggak mau collab ya. Apalagi main di ranah selebriti. Waduh. Tapi kalau asosiasi ini dibentuk atau perkumpulan ini dibentuk untuk mengayomi atau mengarahkan orang-orang yang level of ketenarannya masih rendah, itu boleh. Dengan catatan si orang-orang tenar ini menjadi advisor-nya. Itu masih masuk akal. Artinya mengarahkan industri content creation ini lebih terarah. Iya. Ini mah Pak Frans bukan ngadain project, ini mah lagi consulting solution. Bapak, banyak proyek nih kayaknya Pak Fransnya. Ini waktunya kita udah 1,5 jam loh Pak Frans, jadi itu hitungannya per dolar. Iya, konsultasi. Hanya di Doremi bisa konsultasi proyek. Iya. Proyek nih Pak. Bro Ruby, nanya dong. Gue kalau udah sunil udah deh, gue bingung nanyanya. Kalau yang lain gue bisa. Tanya, silakan. Kalau yang lain gue bisa tanya. Boleh, silakan tanya Bro Ferdian mungkin atau Bro Prasetyo, Shirley, Ibu Katarina, Ibu Fitri, silakan yang mau tanya Pak Beni. Bro Sunil, ini nonton di TV nih dari Himpunan Pengusaha Indonesia. Ngomong nafasnya dari anggotanya mereka nafasnya cuma sampai Juni. Nafas bisnis, nafas cash flow mungkin. Menurut pandangan Bro Sunil sendiri bagaimana nih Bro Sunil? Apa pandangan itu tepat atau gimana? Atau apa yang bisa dilakukan pengusaha-pengusaha di Indonesia gitu Bro Sunil? Saya sebenarnya secara individu sekarang sudah tidak aktif sebagai pengurus. Sudah, kalau di situ kan sampai umur 41. Lewat dari situ sudah tidak. Jadi saya sudah anggota luar biasa. Jadi udah bukan pengurus. Emang itu termnya begitu. Jadi cuman kalau ngomongin soal nafasnya dan sebagainya, sejujurnya kita nggak tahu. Yang pasti kita bisa berasumsi bahwa mayoritas bisnis bergerak, roda ekonomi itu bergerak berdasarkan keterkaitan antar industri. Jadi kayak supply chain lah. Kalau supply-nya salah satu ambruk, yang lain kena domino. Gitu. Tapi itu memang adalah salah satu resiko yang bukan hanya Indonesia hadapi. Menurut saya seluruh dunia sedang berjuang di sini. Jadi ada message buat pengusaha nih mungkin yang masih mengontrol nafasnya, mengencangkan tali pinggangnya gitu. Ada message-nya. Message-nya ya pertama saya mengutip dari kata-katanya Pak Hermawan Kertawijaya ya. Sekarang itu udah momennya kita ke spa. Kepalanya pergi ke spa. Apa lagi tuh? Bukan badannya, kepalanya. Kepalanya spa. Spa itu S itu survive. S-nya juga buat servicing. Jadi ada dua sisi, survive sama servicing. Saya mau menambahkan S yang ketiga, skill. Jadi lo tajemin skill lo, sadari dulu skill lo apa. Oke? Karena kondisi sekarang memang kita udah dalam kondisi bertahan. Kalau udah nggak bisa bertahan ya udah selesai gitu kan. Nah P-nya itu prepare.
Kayaknya ya, lu kalau nggak mempersiapkan diri lu, cara mempersiapkannya gimana? Banyak-banyak mengikuti seminar-seminar seperti ini, banyak-banyak mendapatkan pola pandang yang memberikan kita aspek-aspek baru untuk membentuk ide sesuai dengan skill kita dan kondisi yang kita sedang alami. Itu namanya persiapan, karena itu membutuhkan mental yang kuat dan mental bertahan yang kuat. Hanya itu pada saat fase corona ini sudah mulai membaik, pada saat wave-nya, gelombangnya mulai naik, kita sudah bisa mengaktualisasikan perencanaan atau persiapan kita. Itu. Jadi jangan sampai kalah start ya. Kalau pandeminya udah selesai, kita udah siap duluan ya. Saya nggak bilang soal kalah start atau menang start. Setidaknya pada saat ombak itu sedang naik, kita bisa ketarik. Kita bisa ikut lah ya. Kadang-kadang you don't always have to be the person who starts first. You can be the person who starts last. Tapi you follow the race. Jangan sampai you not in the race. Nah itu podo ae. Gitu. Maraton berarti ya pendekatannya ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau Bro Ruby atau Pak Frans mungkin. Pak Frans udah kameranya ke lampu nih. Lagi mikir project lagi dia. Project lagi Pak Frans. Bro Neil. Halo? Ya. Kan ada yang namanya robot, virtual reality, ada yang namanya 3D printing, ada yang namanya artificial intelligence, dan sebagainya ya. Menurut lu itu kira-kira Indonesia berapa lama lagi itu bisa benar-benar terrealisasi tuh? Dari pandangan gue pribadi nih ya, kalau ekonomi makro dan mikronya bisa dibalance, itu harusnya percepatannya di bawah 5 tahun, 5 tahun lah. Tapi kalau ekonomi makro dan mikronya ambruk dan harus dibangun dari bawah lagi, mungkin 10 tahun, Pak. Gitu ya. Bro Neil, kamu kan udah baca tentang konspirasi teori ya? Nah, menurut lu gimana? Akan jawab lo di public forum. Iya loh, jangan. Ini saya cut juga sih. jangan Pak. Gua nggak akan jawab lo ini. Oke. Nanti japri aja Pak kalau gitu. Karena itu bisa menciptakan opini, jangan. Iya, benar. Itu jangan. Betul. Oke, apalagi Pak Fas? Ini seru nih. Ruby, apa nih yang lu punya pesan, Ruby? Lu dari tadi apalagi lu kayak coba. Bro, kalau lu lihat dari industri properti menurut lu gimana, Bro? Bro, menurut gua yang namanya industri properti itu masuk ke dalam kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan sekunder itu begini. Kan kalau orang ngomong primer itu kan yang dia butuhin adalah makan ya, Bro. Dia bisa hidup, dia bisa makan. Kalau dia bisa makan, dia itu pakaian aja buat belanja dia itu nggak penting-penting amat. Iya. Gua dia pakai kaos yang sama, dia cuma punya 5 kaos aja bisa survive kok untuk 6 bulan gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin properti ini bukan berarti sesuatu yang tidak akan jalan. Justru properti ini akan jalan. Cuman yang jadi masalah, yang kemarin properti itu harganya naik, bisa digoreng, bisa diapain. Nanti new normals ini mulai menyadari tidak penting gue punya rumah keren. Yang penting gue punya rumah simple. Punya rumah yang sewajarnya. Kesadaran itu akan menciptakan yang namanya new normal dalam harga properti dan harga tanah.
yang lebih manusiawi, menurut gue. Nah, terus orang yang tadinya gue pengen punya, ya misalnya kayak, gue kasih tau lo fasenya Sunil aja deh. Sunil waktu umurnya 20 tahun, itu bilang gue one day, gue kalau sukses, gue pengen punya rumah 2000 meter. Begitu gue umur 30 tahun, gue bilang 2000 meter kegedean lah. 500 meter itu pun kalau bisa rumahnya 250, sisa 250 buat kebun, buat ventilasi gitu kan. Iya. Begitu gue udah umur 40, udahlah rumah gue 150 meter, tapi gue punya rumahnya 10. Yang 150 meter, 9-nya gue kontrak. Iya. Oke? Iya. Nah, gue belum tembus 50 bro, tapi gue udah berubah lagi. Kayaknya gue cukup kalau bisa gue tinggal di satu tempat, di belakang gue itu ada kayak co-living, di mana orang-orang yang cuma punya kemampuan bayar 1 juta sebulan bisa tinggal. Jadi gue mikirnya, gue kalau bisa menjadikan tempat, misalnya gue punya tanah gede, tapi gue jadiin co-living, gitu, dan itu bisa ngebantu orang, ya sudah. Jadi itu kayak menjadi retirement plan gue lah ibaratnya kalau secara aktif gitu kan. Tapi pola pikir yang namanya I need a simple house, because makin lu tumbuh, lu akan mikir, lu abis ini lu bakal mati anyway, lu gak bakal bawa apa-apa. Mulai ini kesadaran-kesadaran ini muncul gitu loh. Jadi, oke, gue harus pikirin buat anak gue, nanti anak gue gede. Kalau gue masuk kategori gini, yang lu harus pikirin buat anak lu adalah education, pendidikan. Lu gak bisa mikirin nasibnya dia. Lu bisa mempersiapkan tools buat dia. Ya lu siapin bisnisnya seabrek-abrek kalau garis tangan dia menunjukkan dia harus ambruk, ya ambruk aja bro, istilahnya. Betul. Jadi ini kembali lagi seorang Sunil, jadi jangan diambil semuanya. Jadi kan ada orang beda-beda pikirannya. Saya menghormati pikiran orang-orang. Betul. Oke. Kalau di dunia keuangan gimana bro Sunil? Dunia keuangan sangat seksi abis kondisi corona. Karena kesadaran tentang mengelola keuangan akan meningkat jauh. Nah, Wah. Ini gue suka. Ini. Kesadaran tentang Atas dasar apa nih bro Sunil? Tapi lebih seksi lagi jasa membantu mengelola keuangan. Wah, Itu finansial. jasanya. Karena orang Indonesia, khususnya Indonesia, itu memang gini deh, gimana Gojek bisa laku? Udah gitu aja gampangnya gini deh. Gimana Gojek bisa laku? Elemen apa di dalam aplikasi Gojek yang paling dominan, yang dipakai sama teman-teman semua? GoFood. Yes. Artinya, yang tadinya lo kalau mau beli martabak manis Pecenongan yang rumah lo di Jakarta Selatan, lo harus nyetir ke Pecenongan, cuy. Iya, jauh. Begitu ada GoFood, lo suruh bayar delivery-nya 40.000, rapopo daripada lo yang pergi ngantri. Yes, betul. Nah sekarang ada orang yang bakal bilang, aduh capek juga gue belajar mengelola keuangan. Tapi kalau gue menyerahkan pengelolaan ini ke salah satu jasa yang akan mengadvise gue dengan biaya yang fraction. Jadi lu kerjanya misalnya Mario, lu punya 20 klien. Ya udah lu udah punya report nih. Dia punya income sebulan berapa, dia punya expense berapa. Lu cuma kerjanya merimbun tiap hari. Jangan lupa ya, lu jangan keluar dari koridor pengeluaran lu yang ini. Kalau ada pengeluaran lu jangan bikin keputusan, lu konsultasi dulu sama gue, biar gue atur dulu. Nah, orang butuh itu nanti, menurut gue. Di Indonesia, marketnya bakal major ke arah sana ya berarti ya? Akan maturing ke arah sana, bukan major, maturing. Jadi yang majoring. Yang kemarin itu, soalnya itu bebel, dibilangin, ditabok-tabokin, kagak ngerti. Sekarang udah mulai nyadar, anjir penting nih gue. Tapi gue nggak tahu mulai dari mana. Terus gue malas belajarnya. Gue mendingan ngurusin cara-cara. Gue tuh nggak jago begituan. Gue mendingan belajar cari duitnya deh. Tapi gue nggak jago mengelola duitnya. Oke, masuk. Tapi ada tradisinya bro.
Contradiction-nya adalah setelah masa corona ini yang akan jadi komoditi paling mahal adalah trust. Trust ya. Karena orang akan lebih self-centered, orang akan lebih mikirin hidupnya dulu dibanding hidupnya orang lain. Orang akan jadi ini ada crazy side of the coin. Di satu sisi banyak orang terbangun sisi empatinya. Karena pandemi ini ya. Jadi kita punya concern human to human. Naik. Tapi naiknya bersama fear. Jadi mengkontradikting fear itu di show love-nya, compassion-nya gitu. Tapi fear-nya nggak dibuang gitu. Fear of loss-nya. Tapi begitu pandemik ini turun, behavior-nya adalah first I need to secure myself. Betul. Before I care about any other people. Oke. Nah, itu berarti larinya ke trust. Sifat dasar manusia sih itu ya. Ada pertanyaan dari The Happy Lioner. Wah, The Happy Lioner. Lioner adalah salah satu audiens yang selalu rajin nonton IG live gue. Wih, dikejar lu, bro. Kemana aja dikejar lu. Namanya e-commerce gimana tuh? Oke, gua kasih tau lo jawaban ini akan lo terima jauh lebih senang pada saat hari Rabu karena gua akan live bareng Yuswo Hadi. Oh, Yuswo Hadi. Mantap tuh, langsung dari praktisinya langsung ya. Langsung sama praktisinya, bro. Jadi jam berapa? Bukannya gue nggak mau jawab lu, tapi lu akan dengar, lu akan dengar seperti biasa. Lu tahu cara gue mancing narasumber gue kan? Nah udah, lu lihat cara gue nembak-nembaknya. Jam berapa? Itu akan bermanfaat buat lu. Jam berapa? Jam 7:30. Malam ya, oke. 7:30. Aman, berarti Doremi jam 9 aman nih Bro Ruby. Aman. Itu paling aman lah. Jam 9 itu paling aman. Nggak ada yang berani nyaingin. Enggak, kemarin 9, bro. Apa jam 9? Kemarin nomor Pak Budi kan nongol di situ. Oh. Gua sampai jam 11 kemarin tuh gila. Apa jam 11 ya? Sama siapa lu, Bu? Sama Roy Sakti. Oh. Oh, Roy Sakti, kartu kredit ya. Lagi ini nih, Bu, lagi banyak ini ya. Bro Sunil, ada pertanyaan dari Bro Arnas nih. Manusia yang masih mempertahankan mindset kuno, apakah karena sejak masa kecilnya sudah terbiasa dengan mindset tersebut? Mungkinkah ini menjadi peluang bisnis baru untuk membuat pendidikan soft skill untuk anak sehingga mindset-nya bisa modern? Wah, berarti manusia purba dong sebelumnya, ada modern juga. Pertanyaan dia gue udah nangkep. Siap. Jawaban gue sangat iya. Masa panennya motivator, masa panennya inspirator, masa panennya pendeta, masa panennya dukun tuh sekarang. Oh sekarang nih, Bu? Takut. Iya dong. Sekarang lu kalau nggak punya skill berkomunikasi yang baik, lu nggak punya skill untuk men-tweak mindset lu nggak punya skill mengendalikan emosi lu mati. Yang menjadi mindset kuno tuh apa? Ya karena dia cuma stuck di belief system ya, dia nggak mau membuka diri. Jadi jawaban gua iya. Pendidikan soft skill buat anak itu akan meledak. Ya, karena mungkin di sistem pendidikan kita sendiri kan, kalau misalkan ada anak banyak nanya di kelas, kan malah dibully sama teman-teman sekelasnya kan. Sama lu, gue mau istirahat, apa gimana, sok pinter, atau apa, itu kan maksudnya yang sering terjadi di sistem pendidikan kita kan. Ya meskipun yang namanya haters itu kan selalu ada. Nggak akan selalu ada lovers. Semuanya ada hatersnya juga. Sebaik-baiknya kita berjalan tuh pasti ada yang kritik, ada yang nyinyir. Tapi selama jalurnya udah selaras, cara pandangnya gampang sih guys. Ini cara gue mau sharing yang rapid mindset tadi. Gue bingung, sekarang kondisi kayak begini. Shit, what if I lose my income? Terus gue lihat, anjrit, di rumah gue ada orang yang jago masak rendang. Tapi yang jualan rendang kan banyak, bener nggak? Pertanyaannya gampangnya gini aja. Kalau lu mau optimis dan positif, masa sih di kompleks gue, radius 5 km,
setiap bulan gue nggak bisa dapetin 30 orang. Jadi gue langsung mikir radius 5 km, penduduknya sekian, dengan cara gue promo, masa sih gue nggak bisa dapet 1 order 1 hari. Kalau ngomongin mental survival tuh start from zero-nya tuh begitu. Terus ngomongin keluarga. Ada yang kemarin tanya, dalam kondisi kayak begini, bisnis apa yang laku? Semua orang ngomongin makanan. Gue jawabnya gini, bisnis burung, ikan, piaraan-piaraan laku. Kenapa? Karena udah pada cengong, ada mainan di rumah. Ini gue lagi mau beli ikan juga. Iya. Ikan apa bro? Ikan paus. Koki. Lucu-lucu gitu. Oke. Jadi mereka mencoba yang namanya pet. Pet itu kan sesuatu yang bikin lo calm, bikin lo cool. Iya. Iya, betul. Gitu. Oke. Papa bingung tuh dia antara mau tidur, bangun. Enggak, Papa lagi mikirin project. Apalagi yang bisa bobor dari otaknya Sunil. Papa lagi itu nggak bisa tidur, gue yakin. Ya iya. Langsung Lagi. Ending. Hostnya Doremi udah pasti tuh. Nggak usah dipikirin Pak Frans. Hostnya udah Doremi tadi. Bro Neil. Enggak, Pak. Saya lihat itu banyak orang masih pada tiarap ya. Maksudnya teman-teman yang biasanya pada lincah, pada apa itu kesannya banyak yang menghilang dari peredaran ya. Betul, Pak. Ada 2 aspek, Pak. Aspek pertama, mereka lagi dalam kondisi menahan diri dulu, watch and see. Yang kedua, mungkin menurut saya mereka lagi looking inward daripada looking outward. Jadi ada yang lagi dalam fase memperbaiki dalamnya dulu. Karena triggernya kan banyak ya. Kondisi kayak begini tuh banyak men-trigger. Buat saya pribadi, kondisi ini men-trigger saya, shit man, lu harus reorganize your life plan, bukan your career plan. Iya. Jadi, tiap orang responnya beda terhadap sebuah situasi. Ada lagi yang memang mentok. Jadi ada yang lambat, ada itu tadi. Dia udah mentok, dia denial, dia nggak mau membuka diri. Oh, parah ya. Lalu, what should we do about them? I mean, apakah kita harus kontak? Jawabannya adalah pertanyaan dari gua. Why it is your responsibility? Iya. Cuma di sini nih, asik-asikin doang nih. Iya, Bu. Iya. Kemarin saya bilang pada salah satu pengurus. Jangan sebut brand, Pak. Jangan sebut brand, Pak. Tidak apa-apa. Takut, Ruby, takut. Jadi, saya tanya, kok di situ anteng-anteng aja ya? Iya, mau bentar lagi, siap. Jadi gini, Pak. Iya. Momen seperti sekarang itu kita harus lebih tingkat kesadaran diri harus kita tingkatin, Pak. Menurut saya. Kembali lagi, saya bukan seorang expert. Saya cuma sharing apa yang saya alami. Jadi, selama ini kita merasa kita harus bantu si Anu. Tapi kita kadang-kadang dalam proses itu kita lupa bantu diri kita sendiri, Pak. Dan itu menjadi tekanan yang kita ciptakan sendiri. Makanya kadang-kadang gue harus nanya sama diri gue, why is it my responsibility? Waktu saya melakukan keisengan dengan IG Live di Instagram, itu saya sempat di episode ketiga atau keempat saya sempat mau stop. Karena saya nanya, saya merasa, nih gue kayak ke bawah ya, gue harus bikin audiens gue seneng. Why is it my responsibility? Ngapain? Gue ngapain peduli? Emang ya makan? Enggak kan gitu loh. Tapi begitu gue balikin purpose-nya, ini seru loh. 1, gue bisa tambah ilmu dengan gue ngobrol. Gue refresh ilmu gue. 2, in the process, gue menciptakan konten yang bisa menjadi abadi.
Ketiga, orang yang mendengarkan ini bisa mendapatkan recharging positif. Tapi keempat, gue nggak perlu ke down kayak gue nggak melakukan ini dengan sebuah tujuan I have to do this. Jadi gue balik. Ini I'm doing it for me to learn, for me to grow, for me to reconnect with my friends. Yang selama ini gue belum ketemu lagi. Gue udah lama nggak communicate lewat telepon. I need to connect gitu. Nah, what's happening in their life? Their brain, their level of thinking. Akhirnya dengan proses seperti ini, gue jadi tambah sharpen, tambah empowered. Nah kalau gue empowered dan orang yang mendengar juga ikut empowered, itu kan blessing, gitu loh. Tapi kalau gue sampai mikirin ini asosiasi tertentu yang Pak Frans tahu, Rempet. asosiasi yang bukan urusan pandemik, memang sebelum pandemik juga udah frozen bro. Jadi What? Ingat, Siapa kan dia? Jangan sebut nama. memang udah frozen dan itu memang bagian dari dinamika. Dan awalnya gue gatel, awalnya gue greget, gimana cara ngebangkitinnya, gimana. Tapi di titik tertentu gue bilang biarin aja, mau mati, mau hidup. Gue ngapain harus mikirin gitu loh. Karena kalau gue yang mikirin orangnya sendiri nggak merasa goblok gue gitu loh. Oh iya, Mas. Habisin waktu ya. Oh iya. Habisin waktu ya. Habisin waktu. Ngapain? Iya. Ya kan di era sekarang susah menjadi Mahatma Gandhi bro, gitu loh. Kita realistis. Wah, dalam deh. Lakukan yang bisa kita lakukan dalam limit dan kapasitas kita dan niat baik, itu aja. Setuju. Wisdom. That's the Brownie, boleh nanya nggak? Boleh Pak. Kalau nggak boleh dari tadi nggak dijawab tuh Pak. Udah banyak pertanyaan yang dijawab, Pak. Your apa sih Neil? apa? Aduh, your religion itu apa sih? I mean the way you think, saya masih nggak tahu. Oh, arahnya kemana? Iya, it's like your religion itu apa sih sebenarnya? Maksudnya the way you think. Kalau secara KTP kan Hindu, Pak. Tapi kalau secara kepercayaan saya itu tidak melabel diri saya dengan religion. Saya itu orang yang spiritual. Tapi kalau mempelajari, ya saya mengambil beberapa poin-poin baik dari Buddha, beberapa poin-poin baik dari Islam, beberapa poin-poin baik dari Kristen, beberapa poin-poin baik dari Hindu, beberapa poin-poin baik dari Sikh, S-I-K-H. Yeah. Ya, dan menurut saya, saya bukan tipe orang yang bisa jalan dalam koridor religi. Nature saya bukan itu. Jadi nature saya tipenya justru yang lebih filosofi, lebih way of life, bukan rules of life. Artinya gue agak rebel gitu kan. Oke. Gitu. Interesting. Kalau bahasa deepnya gini, kita semua kenal Tuhan. Ternyata tidak. Kita semua hanya tahu Tuhan itu ada. Seberapa dekatnya kita dengan dia, itu ukurannya di tangan masing-masing orang. Udah gitu aja. Oke, Bro Ruby, mungkin ada pertanyaan kunci mungkin. Saya kasih kesempatan buat Bro Ruby. Yes. Bro, apa impian lu nih bro 5 tahun ke depan nih bro? Impian gua. Perasaan lu udah nanya itu di YouTube yang kemarin, boleh lu ya. Ini kan Doremi 10 tahun. 10 tahun berarti jauhin dikit, jangan 5 tahun. Beda talk show. Beda talk show. Gua tetap lu inget aja lu. Gue lagi merubah haluan gue untuk
lebih mendalami yang namanya personal growth, bro. Personal growth ya. Karena gue nggak tahu kenapa gue merasa kayaknya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, nggak tahu ya, kalau masih dikasih umur gitu. Gue harus memiliki satu skill yang sangat spesifik yang bisa membantu banyak orang. Udah itu aja. Itu dream gue. Salah satunya bikin co-living tadi ya? Enggak dong. Co-living itu kan bagian dari financial plan kalau kita ngomong ya. Financial planning misalnya. Tapi kalau skill itu sesuatu yang bisa bantu gue banget, tapi ada yang bisa bantu gue, bisa bantu banyak orang. Kayak masa dalam 7 juta orang, 7 billion orang di dunia ini, nggak ada 1000 yang kayak gue gitu loh. Ya kalau 1000 yang bisa kebantu, ya udah puji Tuhan lah. Iya. Oke. Siap. Oke, thank you teman-teman semua. Mungkin Bro Ruby mau kasih catatan untuk malam ini? Pak Frans dong. Atau Pak Frans? Pak Frans. Catatan episode Bro Sunil Tolani malam ini. Mungkin saya potong dulu kalau nggak keberatan, biar teman-teman nggak keseliweran dengan informasi. Saya rangkum aja dulu. Oke, rangkum. Ya, Bro Sunil. Langkahnya pertama adalah kita harus bisa, langkahnya adalah belajar berdamai dulu sama diri kita. Artinya, oh shit, bisnis gue ambruk. Ya udah, sekarang kalau bisnis gue ambruk, terus gue mau ngapain? Misalnya berdamai dulu, jadi nerima dulu nih, gitu. Oh shit, depan rumah gue ada tukang tagihan nih. Nanti kalau dilihat tetangga, gue mampus, malu gue. Ya udah sih, dalam kondisi kayak begini, gue nggak perlu pikirin malunya gue perlu pikirin keselamatan gue dan keluarga gue. Gue hadepin aja tuh. Gue ngomong kondisi lagi begini, lo kasih gue waktu. Pokoknya lo udah berdamai dulu sama diri lo. Terima semua shit in your life. Terima dulu. Itu artinya lo nurunin yang namanya level panik lu. Nah, kedua, lu nyatet yang tadi kuadran itu. Gue adalah orang yang tahu gue di mana tapi nggak tahu mau kemana, atau gue adalah orang yang tahu mau kemana tapi nggak tahu gue di mana, atau gue adalah orang yang tahu gue mau di mana dan mau kemana, tapi gara-gara kondisi kayak begini jadi buyar. Nah, untuk saat ini pilihlah kuadran yang kompleks. Gua nggak tahu gue di mana dan gua akan kemana. Artinya lu pertama memposisikan diri lu, I am just gonna go with the flow first. When you decide that, otak lu mulai calm down dan lu mulai membuka diri untuk informasi baru. Masuk lagi ke fase berikutnya adalah memahami diri lu. Mulai look back. Ini momennya, look back. Selama ini pengalaman lu di mana? Dominan lu apa? Skill lu apa? Orang-orang yang kira-kira bisa lu ajak ngomong siapa? Untuk ngobrolin hal-hal yang produktif. Bukan hal-hal, duit bro, gua nggak ada duit, lu bisa pinjemin gua nggak? Ntar dulu yang bagian itu. Pertama ngomongin dulu yang hal-hal yang bisa bikin batin lo sama kepala lo tuh calm down dulu. Nah, lu mulai menjadi sponge, start absorbing. Jangan jadi batu bata, jadi sponge. Nah, baru dari situ, dalam proses itu lu mapping lagi. Lu itu adalah orang yang saat ini butuh keselamatan, butuh kemajuan, atau lagi butuh kenyamanan. Karena yang tadinya duitnya banyak, cicilannya kayak orang gila tiap bulan. Misalnya ada leader MLM, contoh. Tiap bulan dia punya sampingan passive income 200 juta. Dia belilah rumah BT 5 miliar, dia belilah mobil misalnya 1 miliar. Tapi dia udah perhitungkan kira-kira ini akan jalan selama 3 tahun, misalnya gitu ya. Karena dari cicilan ya, Boy. Ya misalnya. Suddenly begitu dari pandemik, dia punya yang tadinya passive income 200, turun 30. Dia kan. Nah berarti kan kalau dia di posisi kenyamanan, berarti dia bilang, oh shit, gue akan kehilangan kenyamanan. Oh shit, gue akan. Lu tuh di posisi mana? Lu akan kehilangan keselamatan, lu akan kehilangan kemajuan, atau lu kehilangan kenyamanan? Kalau kenyamanan yang lu akan hilangin. Lu bisa bangunin lagi kenyamanan. Karena manusia itu aktif.
Lu bisa nyaman di dalam kondisi manapun kok. Lah, tadinya lu nggak punya apa-apa jadi punya apa, lu balik lagi ya, oke lah. Betul. Nah, kalau lu udah masuk ke fase itu, mindset lu udah rapid perubahannya, jebret lu melihat hidup berubah, semua berubah. Itu new normal, guys. Buat gue. Yes, jempol juga ke lu. Top banget dah. Gue sampai catat nih, bro. Harus dong, harus catat. Iya. Gue kasih tau lo kelemahan gue, Fer. Gue kalau bacot itu jalannya langsung flow. Nah, gue rekam juga. Besok kalau lo tanya, gue nggak bakal bisa jawab yang sama. Jadi Iya. foto lo kirim gue. That's why nanti bisa lihat di YouTube. Iya, YouTube. Jeleknya gue itu kalau diundang jadi narasumber nggak pernah mempersiapkan materi. Gue ngeflow. Iya. Cocok sama Doremi Show. Kita juga nggak siapin guideline apa-apa kita. Iya. Tapi kelemahan gue karena abis ngeflow, kadang-kadang gue segini. Gila, gue bisa ngomong kayak begitu ya. Tapi abis itu besokannya lupa. Oke. Mendeliver sebuah pesan. Dan ini momen mungkin satu lagi tips buat teman-teman. Mungkin dianggap enteng, boleh. Dianggap serius, boleh. Buat saya serius. Gunakan momen ini untuk melakukan self-assessment. Mau itu lo ngambil personality test kek, lo mau ngambil enneagram kek, lo mau ngambil apapun yang bersifat untuk self-assessment. Tapi ingat, dalam proses mengambil self-assessment itu, jangan lo jadiin itu sebagai label lo. Tapi jadiin itu sebagai pemahaman, oh, dari hasil tes ini, gue cenderung begini. Nah, kalau lu ngomong gue cenderung begini, berarti lu bisa memiliki kecenderungan yang berbeda nantinya. Gitu. Kan kadang-kadang orang langsung ngejudge tuh, wah gue introvert. Terus saya dia ngoceh, dia introvert. Padahal dia bisa jadi ekstrovert. Maunya jadi introvert sampai mampus. Gitu loh. Jadi, self-assessment itu penting. Dari situ baru bisa lu mulai tumbuh lagi lah. Dan yang terakhir, mental lu lagi di zona yang baru, yang tadi gue kasih contoh. Gue berangkat dari Jakarta, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak tahu environment-nya, gue start from zero. Lu udah punya mental kayak begitu, gue start from zero. Lu, waktu dulu lu start from zero, apa yang lu lakuin? Gue yakin, waktu dulu teman-teman mulai bisnis, nggak ada tuh yang namanya Zoom, nggak ada tuh yang namanya Instagram, mungkin ya, maksud gue. Tapi lu bisa bangun tuh bisnis. Sekarang dengan teknologi lu masih ngeblank, kan yang goblok lu, bukan gue. Gitu. Wah, merdeka. Setuju. Wah. Ya udah, itu kata-kata rangkuman gue, semoga. Siap, sudah dirangkum nih. Waduh. Terima kasih nih, Bro Sunil. Bro dikoblok-koblokin nih, setuju. Wah, Bro Ferdian. Oke. Jangan lupa follow IG-nya. Bro Sunil. Follow IG-nya Mel Tolani ya. Yes. Mel Tolani. Besok IG live tuh. Ngobrol banget. Sama Yosua Hadi. Wah. Gue banyak beli buku dia tuh dulu. Dulu ya? Bikin buku dari dulu. Hah? Bro Sunil nggak mau bikin buku juga, Bro Sunil? Lagi bikin. Oh, lagi bikin. Harus dong. Gue masih lagi dilema. Gue bikin buku buat apa ya? Buat personal branding gue, buat cari duit, atau buat ngebantu banyak orang. Nah, gue masih lagi ngerem tuh, masih di antara tiga itu. Sesuai tadi pembicaraan lu, jangan cari duit. Ya kan gue ngomong sama lo, gue itu tipe orang yang kalau ngerem sesuatu, gue langsung ngerem dulu. Kalau itu buat cari duit, arah bukunya harus begini. Kalau itu buat bukunya harus begini. Kalau itu buat ngebantu orang. Ada sudut pandang ya? Iya. Nggak ada salahnya kok lu jualan buku jadiin bisnis lu, nggak ada salahnya. Bisa. Betul, nggak ada salahnya memang. Tapi kan, iya. Tapi kan yang seperti lu bilang, kalau helping people atau cari duitnya beda. Gimana? Bro, jangan dicampur aduk dengan konsep filosofi dengan logika. Logika itu untuk hidup kita harus cari duit.
Betul. Yang kacau itu kalau lu maruk. Nah, itu aja. Kalau lu maruk, lu nggak tahu kapasitas lu. Kalau lu tahu lu kapasitasnya lu dapat 5M di rekening lu udah bisa hidup tenang, ya lu jangan kayak orang gila nyari 500M. Cari dulu. Iya, easy going aja. Betul. Karena kan sempat beberapa hari lalu sempat viral tuh yang gaji 80 juta, ya kan? Udah gua kontra tuh. Udah di counter sama Nah, Robi. kalau bro, Enggak dong. oh. Itu soalnya itu bikin ketakutan kepada para milenial. Jadi gua cepet-cepet counter itu. Iya kan? Gitu. Di kota wisata lagi ya disebut. Kasian kota wisata ntar kalau lagi pada. Itu bisa aja tuh orang. Promosi siapa tahu orang kota wisatanya itu. Itu kan, ya kan? Itu kan bisa aja. Ya tadi siapa yang disuruh closing ya? Kok jadi ngomongnya jadi panjang ya? Kayak jadi bye-bye gitu kan. Pak Mario lanjut terus nggak apa-apa, gue sih kasih. Oke. Ya udah, gimana Pak Ruby? Hah? Tadi kan mau itu lagi. Gimana lanjut? Lanjut lah nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau menurut Bro Sunil yang soal 80 juta kemarin, gimana tuh Bro Sunil? Ada komen mungkin? Ya, sekarang waktu gue baca berita yang soal 80 juta lewat salah satu news di Instagram, cuman langsung kata gue, wah ini permainan seorang financial planner yang menciptakan copywriting untuk membangun industrinya, gitu kan? Oh gitu. Cara pandang orang beda. Gue memandangnya begitu. Gitu. Oh lu mandangnya gitu ya? Karena yang capture ada salah satu inilah financial advisor lah, itu yang blow up dulu sih. Ya. Padahal di Twitternya nggak terlalu rame kan. Ya, tapi menurut gue itu it's just another entertainment news lah buat gue, bukan sesuatu yang serius. Karena setiap tahun pasti 80 juta mulu ya. Tahun lalu beda lagi 80 jutanya tuh, Bro Ruby. Jadi tahun lalu sih itu CVA. Ya. Jadi gue nggak pikirin itunya, gue cuma pikirin sekarang adalah mau gimana pun orang sekarang itu informasi apapun yang lo mau ceritain nggak ada guna. Karena dari dulu itu orang selalu interested cuman di gosip sama entertainment. Itu yang dominan. Gue belum pernah dengar yang namanya sesuatu yang motivating itu menjadi trending topik. Belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Ya, sama konten edukatif juga nggak pernah trending di YouTube, Bro. Terus ada satu hal yang mungkin teman-teman nggak sadarin dalam momen-momen kritis seperti ini. Saking banyak informasi yang bertebaran. Apa yang membuat lu merasa informasi lu itu akan menjadi value buat banyak orang? Karena orang itu daya tangkapnya kan limited. Lu kalau ngejelin dia acara sehari ada 3.600 channel. Ini gue ngomong 3.600 channel. Lu yang di First Media lu aja bencot ada 300 channel aja lu paling nontonnya cuma 30. Iya. Kalau buka IG kan sekarang semuanya live semua itu. Kiri sampai ke kanan storiesnya live semua. Lalu bayangin aja semuanya kayak begitu, ujung-ujungnya berarti kan targetnya adalah sebenarnya satu orang targetnya 100 orang. Iya. Merebut atensi lah ya. Jadi kalau lu bisa memberikan dampak ke 100 orang, cukuplah. Bahkan lebih parah lagi, lu kalau bisa memberikan dampak ke 30 orang, ya cukuplah. Karena 30 orang yang berdampak itu dia akan menceritakan ke anaknya, ke istrinya, ke temannya. Ya udah, nggak usah ribet. Oke. Cuma host di sini doang tuh yang bisa sambil tiduran tuh. Nah, cuma ambil rokok. Ada patungnya tuh, Bro. Iya, ada patungnya tuh. Ntar gue mau gelang sini. Gue sambil nyate ntar. Asik tapi. Jadi ada news dari Broniel. Apa? Ada good dari Broniel. Katanya profesi yang akan maju ini profesi motivator, pendeta, psikolog, kayak gitu ya.
Ya itu yang menurut gue ya, gue bisa salah loh. Ya, Ya, Bang make sense. Ruby udah mau jadi pendeta tuh. Enggak, itu make sense. Pengkhotbah juga. Sekaligus jasa keuangan ya. Jasa keuangan. Iya. Amin. Tapi bener Bro Nil, bener. Kayak kemarin kan, ini kan nama yang sama finansialku. Wah, rame banget Bro Nil, yang mau beli properti rame banget Bro. Responnya Dari bagus. Malaysia Gitu. juga ada ya. Ada sampai dari Malaysia sampai belajar. Itu kan kelas berbayar gitu kan ya. Responnya bagus banget Bro Nil. Yang mau beli properti banyak banget atau gimana gue nggak ngerti. Yang intinya kan gue sama finansialku nih kolaborasi, kita bikin kayak webinar gitu kan ya. Muda keren punya properti. Jadi orang-orang yang mau beli properti pertama gitu ya. Okay. Jadi gue manduin, gue mandu lah sama si Melvin juga kan. Melvin CEO finansialku. Rame Bro. Rame. Kemarin di komunitas itu ada 120 orang, ya kan? Dan ya kan ditanya siapa yang dalam waktu dekat ini, ya kan, planning mau beli rumah. Pada jawab saya gitu. Nah, itu berdampak Bro berarti Bro. Berdampak ya, yes. Ya bagus lah berdampak. Berarti bener yang Bro Nil bilang. Iya, kalau 100-nya bisa terinfluence, terdampak positif, bukan positif corona ya. Positif punya rumah. Mindset, ya kan? Positif punya rumah. Ya kan? Sekarang itu. Oke, Bro Nil. Tunggu. Bro Nil yang ngomong nih. Oke. Delay soalnya. Sekarang itu yang terpenting bukan terlihat keren. Yes. The new normal of keren itu kalau lo lagi mengalami kesulitan, lo tanya. Yang penting lu nggak usah demand. Kalau kita tanya kan kita tanya dapatnya apa? Either dapat advice, dapat way out. Dan advice dan way out ini diproses sama kita untuk menjadi solution. Kalau kita menanyakan sesuatu sebagai solution belum tentu dapat. Karena itu ekspektasi kita. Jadi dalam kondisi seperti ini tuh terlihat keren tuh nggak penting. Tapi ingat, dalam kondisi sekarang setiap orang bisa terlihat keren cuman dengan modal kaos. Yang dulunya harus pakai suit. Dulu lu kalau mau convince orang jualan, lu pakai Rolex, lu pakai Mercy, lu pakai baju keren, lu pakai handphone terbaru. Padahal itu gitu kan, lu bisa dapat project. Nah sekarang begitu new normal semua pakai Zoom, lu bisa pakai kaos aja dari rumah, gimana lu mau convince orang? Mati nggak? Tapi kan dengan ini dong, dengan mindset, dengan skill. Talk, dengan skill, yes. Iya, betul. Looks is not as important as skill. Ya, betul. Benar banget. Bro Nil, ini Pak Frans lagi. Menurut lo dengan kondisi sekarang ini, bagi lo itu lebih efektif nggak daripada kalau kondisi normal? Ya, gue bisa bilang 70% gue suka dengan kondisi seperti ini karena gue faktor sukanya itu jauh lebih efektif. Dan kedua, gue lihatnya dari sisi nature, Pak. Maksudnya begini, bayangin aja kalau 3 bulan sampai 6 bulan, trafficnya tidak ada, itu yang namanya alam itu semua berubah. Kondisi udara lebih baik, dan sebagainya. Itu kalau ngomong dari sisi, gue ngomong dari angle itu. Tapi kan kita nggak bisa menilai yang namanya ekonomi rakyat kecil, Pak. Kalau dari sisi orang yang berintelek, iya. Tapi kalau dari ekonomi rakyat kecil yang memang dia bukan jualan skill pakai otak, dia jualan tenaga. Orang bahan bangunan, orang apa, itu tenaga. Itu kan kesian, Pak. Jadi itu serba susah. Jadi kalau buat saya, yang sudah mengerti internet, mengerti marketnya di dunia internet sendiri, ya buat saya menurut saya marketnya ada. Sekarang kalau misalnya gue gampangnya gini deh, gue belajar yoga, jadi guru yoga, terus gue dapat sertifikat. Masa sih 8 juta population yang ada di Facebook di Indonesia, gue nggak bisa dapat 80 orang di customer gue untuk belajar yoga online? Oh, banyak bisa. Selesai, gue bisa hidup kan. Jadi kalau mau ngomongin jalan hidup, itu gue nggak ada masalah. Yes. Orang tuh kalau mikirnya, aduh gue mati ya, memang mati lu beneran. Tapi kalau lu mikir, aduh gue masih bisa hidup, aduh beneran bisa hidup. Ada quotes-nya kan. If you think it's wrong, it's wrong. If you think it's right, it's right.
Udah ya guys, teman-teman yang lain mungkin udah Oke. Dian aja. Oke, thank you. Gue sih Thank you, Bro Sunil. Akhirnya Thank you. aja udah nice. Pak Afwan mau nanya lagi tadi. Gue sih Saya mau tanya satu lagi terakhir ya. satu lagi. Gitu. Oke. Penasaran soalnya. Iya. Kalau kamu harus interview ada 3 atau 4 wanita cantik nih, Waduh. misalnya Siapa suaranya? Mata Najwa. Nah, Yang Seperti kedua, apa? Najwa Shihab ya. Yang kedua Santoso Risa. gua Itu rektor yang termuda di Malang itu. Oke. Oke. Terus yang ketiga Mary Riana misalnya. Terus yang keempat terserah lu mau pilih siapa. Lu pilih yang mana? Ya lu jangan bilang 4 yang 4 pilih siapa. 3. Iya, 3 aja dia udah bingung. Gue pilih siapa gitu. Gue akan jawab. Pertama, pilihan gue tergantung dari topik apa yang ingin gue deliver. Ya. Tapi kalau buat sosok Sunil pribadi, siapa yang akan gue interview untuk kepenasaran gue yang rektor termuda. Dan kenapa gue akan interview gue jawab juga. Gue pengen tahu, kok lu bisa memberanikan diri jadi rektor, level kepemimpinan lu dan di re-education, di frame of mind lu kayak apa? Oke. Karena yang 2 itu tadi you bilang itu siapa? Najwa Shihab. Sama satu lagi. Sama Mary Riana. Itu sudah jelas yang satu provokator dalam dunia jurnalis. Yang satu jelas sekali pemanis dalam dunia motivator. Jadi istilahnya, lu udah nggak perlu tanya banyak lagi sama dia orang. Terus kalau misalnya nih, saya bisa hadirkan Santoso Risa ke sini, mau nggak jadi hostnya juga? Oh, gue suruh jadi hostnya? Boleh. Gue ya. Aduh. Bapak, saya jadi audiens saja, Bapak. nih. Saya jadi audiens saja. Saya jadi audiens. Jadi gini Pak, kalau Bapak baru diangkat jadi salah satu host hari ini dan sudah menawarkan posisi host ke gue. Itu dia hebatnya Papan. Itu dia hebatnya Papan. Tapi Pak Ruby, Ya. Pak Ruby, jadi bisa nada la juga kan Sunil Tolani adalah. Jadi do re mi fa la. Do re mi fa la yo. Enggak serius. Santoso Risa itu udah WA sama saya. Waduh, udah WA. Jadi tiga-tiganya sebenarnya udah WA nih. Sebenarnya tiga-tiganya udah WA. Tinggal siapa pilihannya. Kalau menurut saya begini, sosok seperti Najwa Shihab itu sangat dominan untuk menjadi influencer untuk kepemudaan. Anak muda sangat melihat dia karena dia men-trigger dari mental kritis, berpikir kritis. Dan saya melihat makin ke sini tuh dia deepening banget di dunia politik. Jadi deepening banget. Jadi makin ke sini kan makin setiap orang itu pasti color-nya kelihatan gitu loh Pak. Dominannya apa? Mary Riana itu dia sebenarnya woman empowerment-nya kelihatan banget Pak. Jadi dia lebih ke motivational, tapi woman empowerment-nya lebih kelihatan. Kalau gue bilang Mary Riana empower cowok itu mungkin persentase dibanding woman yang terdampak. Mungkin woman yang jauh lebih terdampak dibanding cowok gitu. Dampaknya. Betul. Nah, tapi kalau ini ngomongin masa depan, nah, kalau jadi rektor nih ngomongin pendidikan, ngomongin frame of mind masa depan anak muda. Jadi lu mendidik. Nah, ini kan sesuatu yang, wait a minute, you are young, jam terbang lu limited, lu jadi rektor, it's something that I would be curious about gitu. Oke. Aku tanyain next week ya. Wih, langsung ini di itu di Doremi Show apa show yang mana itu Pak? Iya, show yang mana nih Pak? Di Doremi Show lah, kan tadi dia bilang mau dihadirkan ke situ.
Oh iya, iya. Oh. Dengar-dengar. Nggak apa-apa. Oh iya. Harus dikonfirmasi lagi, konfirmasi ulang. Nah, Fasola tadi. Iya. Lu Kan itu di kalau record nih. lu kalau Di orang record. jadi host harus tahu kalibernya. Kalau dia lu nggak bisa Yoi. dia cepet bro gasnya lu gile lu. Gas. Iya, betul. Gas. Cocok sama Neil. Iya, gas nih. Kalau gua nanti gua mute aja guanya. Ya, semoga topik hari ini relevan. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan manfaat. Semoga gua nggak terlalu keluar jalur. Kebetulan teman-teman juga teman-teman gua, jadi kadang-kadang kalau ngomongnya agak ngalur ngidul, mohon dimaklumi. Iya. Ya. Bagusnya bagus. Mantap kan Pak Frans? Mantap. Ya. Go project. Ya, nanti abis pandemi nanti kita ada ini iuran Doremikyo nanti. Ada. Jangan gitulah. Ada. Iya. Ini biar makin gede lagi dapatnya. Terima kasih Bro Neil sama Pak Frans yang jadi guest hostnya. Pak Ruby silakan ditutup. Oke, sekali lagi thank you so much teman-teman yang sudah ikutan. Ada Beni Kusuma, terus ada Ferdi, Arnas, ya kan Johan, Katarina, dan Happy Lione. Oke, sekali lagi thank you juga Bro Sunil yang sudah membagi insight-insight yang luar biasa. Sampai penuh nih. Ini kan nambah powerful lagi, kan juga kali e-commerce, finansial dan lain-lain. Ikutin IG gue nggak, Fer? Ya, lu harus tuh. Ferdian ngikutin IG gue nggak? Kalau iya ntar ngirimin fotonya lewat IG ya, DM. Oh, iya pasti. Ini gue lagi ini nih, mind hack gue. Kayak Deddy Corbuzier versi 1.0. Iya, Ferdi tuh dari awal tuh bos, selalu dia ada. Thank you loh, Fer. Ngikut terus. Minimal jadi dapat mindset, ya kan? Kalau enggak episode 1 kita nggak ada tamunya, kok. Iya. Nggak ada tamu. Cuma Ferdi doang. Iya, Ferdi bagus. Cuma Ferdi doang. Sampai sekarang kita 180 member sekarang di grup WA. Iya. Oke, ini nggak bisa habis nih kalau nggak. Thank you, Bos Sunil. Thank you so much. Ya, thank you so much. Sampai jumpa di next episode besok. Ya, saya Ruby Herman. Ada siapa Bu? Remifa. Ini Ruby Herman. Ninya? Mario Lasut biar ini. Karena habis dimain. Paknya yang lagi santai nih. Santuy. Okay. Kita balik lagi besok. Sampai ketemu. Bro Sunil, thank you so much. All the best ya, Bro. Thank you, Bro Sunil. Bye-bye. Jangan kapok-kapok, Bro Sunil. Jangan kapok-kapok. Thank you. Yes. Sukses.